Nah, eh, tema hari ini adalah tentang analisa tabel ya teman-teman ya, soal kedinasan maupun CPNS yang keluar sekitar 4 soal. Jadi kita mulai per tema nih belajarnya. Oke, untuk nomor 1 ya, pertama Kak Mulya ingin jelaskan dulu. Mungkin ada yang sudah ketemu ya, mungkin banyak yang belum. Eh, Soal nomor 1, jika X-nya 3 dan Y-nya 2 ya. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Ya. Eh Kak, X-nya 3, Y 2. Berarti kita bisa mengatakan X lebih besar dari Y ya, betul ya? Nah, jelas-jelas 3 lebih besar daripada 2 gitu. Tapi hati-hati nih. Nah, kalau menemukan jawaban seperti opsi D. Ya, kalau jawaban ke opsi D gimana? Jadi ketika menemukan jawaban opsi D, kita harus membuat dalam bentuk perbandingan, yaitu X per Y sama dengan 2/3. Nah, ini dikali silang. X dikali 3 nilainya 3X. Dan 2 dikali Y hasilnya 2Y. Oke, nggak terbalik nih ya X. Nah, ternyata kalau ada opsi 3X sama 2Y, baru D. Baru ini lebih lebih menang ya, lebih dipilih daripada A. Jadi karena ini terbalik. Nah, ini X-nya bernilai, nah ini terbalik ya. X-nya seharusnya, oke, sorry, kamu salah tulis. Kamu balik. Sepertinya benar nih ya, X-nya, sorry. Saya ulang pelan-pelan. X per Y, X-nya itu 3K. Nah, Y-nya 2. Kali silang 2 dikali X, 2X. Sama dengan 3 dikali Y, 3Y. Iya, ternyata ada ya. Jadi D ini lebih memenuhi daripada A, maka A ini kalah kuat dia. Jadi jawabannya lebih didahulukan D. Betul ya? Terima kasih Aulia, terbalik tadi. Oke, lanjut. Ada pertanyaan untuk nomor 1. Tentunya sederhana tapi menjebak ya teman-teman ya. Lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 juga sama ya masih ya. Ini juga tetap tetap D ya. Cuman beda opsi E-nya saja. Lanjut ke nomor 3. Silakan coba dulu nomor 3. Silakan. Oke, rata-rata menjawab E ya. Nah, akar 25 itu adalah Kak, akar 25 kali 5. Kenapa nggak B gitu ya? Nah, jadi hati-hati ya, jika menemukan akar, berarti akar 25 itu artinya itu hasilnya ada 2 plus 51 dengan min 51 gitu ya. Nah, sedangkan nilai Y-nya 5. Ketika kita bandingkan 5 dengan 5, maka jawabannya B. Tapi ketika kita bandingkan negatif 5 dengan 5, jawabannya X lebih kecil dari Y. Jika ada 2 jawaban dalam satu soal, jatuhnya di E. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Gitu ya. Oke, terbukti seperti rumus ABC kan juga sama ya. X1, X2, min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Di mana nilai X1-nya positif, nilai X2-nya negatif. Menyatakan akar itu sejatinya 2 ya, plus minus. Tapi di kalkulator kenapa hanya positif saja? Nah, sebenarnya kebalikan dari akar kan kuadrat. Kalau 5 pangkat 2 itu kan 5 kali 5 maka 25. Sedangkan min 5 pangkat 2 juga sama. Yaitu min 5 dikali min 5, min kali min positif 25. Itulah kenapa
hasil daripada akar bernilai positif dan negatif. Oke, udah pada betul. Lanjut. Nah, sekarang soal pecahan. Jadi soal tahun 2023 untuk ikatan dinas dan CPNS-nya, tabel X-nya lebih banyak pecahan ya, teman-teman ya. Oke, silakan dicoba dulu. Kamu dikasih waktu 1 menit. Oke, kita bahas ya. Ini seharusnya ada E nih ya, typo. Oke, Aulia sudah menjawab A. Nah, jadi sebenarnya pecahan itu ya sengaja dibuat agar kita habis waktu. Karena soal ikatan dinas maupun CPNS jumlahnya 110 soal dalam waktu 100 menit, teman-teman tuh harus dapat mengerjakan persoalnya 54 detik. Kalau kita pakai cara biasa, udah pasti kita nggak cukup waktu. Tapi kita lihatlah dulu ini perbedaannya. Sebenarnya angkanya sama ya, bedanya cuman yang belah sini plus, belah sini kali gitu ya. Jadi sebenarnya kita depannya aja nih pokoknya boleh ya teman-teman ya. 6 tambah 2 ini 8. Nah, 2 lebih tambah 6 lebih. Berarti 8 lebih. Sedangkan ini 2 lebih kali 6 lebih. Berarti ini 12 lebih. Maka tanpa perlu panjang lebar kita langsung dapat nih jawabannya itu adalah X lebih kecil dari Y. Tuh. Nah, ya jawabannya itu. Karena cari trik yang disebut pendekatan saja. Jadi nggak usah disamain penyebut, takutnya nggak terkejar nih 54 detik. Oke? Ya. Oke, ada pertanyaan kalau ada langsung diketik di kolom komentarnya, kita langsung terus ke depan ya. Nah, ini juga ada model seperti ini. Ini nomor berapa nih ya? Nomor 5. Ya, teman-teman silahkan coba dulu. Iya, Aulia C.
Oke, kita bahas ya. Nah, rata-rata ada yang sudah menjawab? Oke, kalau kita perhatikan ya, apa kelemahan Tiu? Angkanya itu sudah Bilbulseder, teman-teman. Apa itu Bilbulseder? Bilangan bulat sederhana yang artinya itu angkanya sudah dicocokkan ya. Coba kita lihat di sini ada 27, di sini ada 27, di sini ada 921, 921, ini 472, 472. Nah, apakah boleh nih kita coret aja kiri dan kanan? Karena sebenarnya analisa tabel ya, soal tabel XY ini perbandingan. Nah, jadi eh, boleh dicoret kalau semuanya itu perkalian, teman-teman. Jadi untuk biar gampangnya kita ubah aja ini jadi perkalian, di mana X menjadi 27 bagi kita ubah jadi kali, berarti jadi 1/921 kali, nah 1/472. Sedangkan nilai Y-nya itu menjadi 1/921 dikali 1 per, sorry, yang depan dia nggak perlu dibagi, karena yang perlu dibagi itu yang yang setelah bagi ya teman-teman ya. Berarti ini 1/27 dikali 1/472. Nah, mana yang sama bisa dicoret? Ini yang bisa dicoret. Ya, 472 ini sama. Ini kamu ya, ubahlah tintanya. Berarti ini sama ya, ini boleh dicoret. Sementara mereka berdua ini nggak boleh. Nah, kan berbeda. Ya, kita tinggal lihat aja. Kita nggak usah harus cari angka pasti. Ini 27 dikali 1/921 dengan 921 kali 27. Nah, kalau nanti ya kan jelasnya 27 bagi 921 pasti lebih kecil daripada 921 bagi 27. Maka jawabannya adalah X lebih kecil dari Y. B ya. Oke, jika benar. Jadi demikian, karena target kita harus cepat dan tepat. Jadi soalnya udah di set demikian, jangan sampai kita banyak ngabisi waktu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini udah muncul nih soal-soal cerita. Biasanya di pertengahan atau akhir-akhir dia soalnya tuh makin sulit ya. Oke, nomor 6 silakan teman-teman coba dulu. Oke, kita bahas nilai Nah, ini cara bacanya gimana nih, Kak? Ini cara bacanya gini ya. Jika X adalah nilai untung 35% dari penjualan kaos seharga 97.500. Sementara Y ini nilai perbandingannya yaitu 47.600. Nah, timbul pertanyaan nggak teman-teman ya pada soal FR seperti ini, kenapa angkanya itu gantung dibuat ya?
Kenapa nggak genap-genap 100.000 gitu ya. Nah, jadi sengaja supaya kita tuh habis di segi waktu, teman-teman. Jadi kalau jumpa soal seperti ini, boleh ini kita bulatkan aja dulu. Ini kan dekat dengan 100. Nah, ya, dekat dengan 100.000. Untung 35% dari penjualan 100.000. Berarti ya, 35% dari 100.000, berarti 35/100 dari 100.000 berapa nih? Coret-coret berarti 35.000. Nah, ketika angkanya 100.000 aja, hasilnya ternyata di bawah Y. Jadi lebih cepat, berarti X lebih kecil dari Y. Gitu ya. Jadi angkanya sengaja dipilih. Yang buat lama itu apa? 35/100 dikali 97.500. Ngabisin waktu pada pengkalian seperti ininya. Padahal angkanya udah ya sengaja dibuat demikian gitu. Oke, jadi betul ya jawabannya seperti Rahla dan Rianti jawab, jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini silahkan. Ini sebenarnya bentuk lainnya 1/25 dikurang 1/27 ya. Oke, Maya sudah menjawab A. Aditya juga A. Kita tunggu lagi yang lain. Oke, Ais juga menjawab A. Mari kita bahas. Nah, mungkin teman-teman udah bisa ya soal seperti ini ya. Jadi kali soal seperti ini sebenarnya gampang ya. Kita tinggal lihat ya bentuk soalnya ini 23, 29, ini 25, 27. Nah, kalau kita perhatikan nilai 23 ini adalah nilai, jadi gini ya. Kalau kita urutkan kan itu adalah bilangan ganjil berurutan ya teman-teman ya. 23, lalu ada 25, lalu ada 27. Lalu ada 29. Kan ini kan sebenarnya rekayasa angka gitu ya. Jadi kalau kita lihat 23 ini posisinya paling kecil, sementara 29 ini posisinya paling besar. Tapi ketika kita ubah jadi pecahan 1/23, 1/25, 1/27, 1/29, maka jadi terbalik. Nilai 1/23 ini adalah nilai terbesar. Ya, terbesar. Nah, sedangkan 1/29 ini adalah menjadi nilai terkecil, karena kan 1/29. Jadi kita bisa lihat, ini selisih bilangan terbesar dengan terkecil, pasti akan menghasilkan angka lebih besar daripada selisih antara bilangan yang tidak terbesar atau tidak terkecil. Kalau pusing penjelasan Kak Mulia, kita bisa coba-coba TPOC dengan angka yang sederhana. Kita misalnya angka terbesarnya itu biar mudah 10, angka terkecilnya 2, lalu angka di tengah-tengahnya kita mau taruh 8, 6, boleh. Maka 1/23 ya itu jadinya yang paling besar 10 kurang 2, 8. Sementara di sini 8 dikurang 6, 2. Di sini udah kelihatan 8 lebih besar dari 2. Jawabannya A gitu ya. Nah, gampang. Udah pada benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal pernah keluar di tahun 2022 ya. Silahkan dicoba dulu.
Oke, mari kita bahas. Sudah ada beberapa yang menjawab A, B ya. A dan B, oke. Nah, kadang soal tabel itu ada petunjuk nih di atasnya. Jika X kali Y lebih kecil dari 0 dan Y lebih kecil dari X dengan X dan Y adalah bilangan bulat. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin udah tahu ya bilangan bulat itu apa. Bilangan bulat itu adalah bilangan ya bukan pecahan. Artinya bisa dari bilangan negatif ya, mau itu negatif tak hingga, mau itu sampai 0 hingga plus tak hingga. Berarti kita bisa coba-coba dengan angka yang sederhana ya teman-teman ya. Eh, Misalnya nih Kak Mulia mau cobanya angka negatif 2 sebagai si X atau angka Y positif 2. Tapi kita lihat dulu aturan tadi. Apakah X kali Y akan lebih kecil dari 0? Kita coba. Kalau X-nya min 2, Y-nya plus 2 dikali, berarti min 2 kali plus 2 hasilnya min 4. Apakah min 4 lebih kecil dari 0? Betul, satu syarat betul. Nah, syarat yang ini benar. Sekarang kita lihat syarat yang kedua. Di sini dikatakan Y harus lebih kecil dari X. Sementara di data ini salah ya, ini X-nya lebih kecil. Berarti Kak Mulia balik aja. X-nya bernilai plus 2, Y-nya bernilai min 2. Nah, ini dia TPOC. The power of coba-coba. Nah, ini baru oke. Dikali hasilnya lebih kecil dari 0, di mana Y lebih kecil dari X, yaitu min 2 lebih kecil dari 2. Maka kita masukkan di sini ya. X tambah Y berarti X-nya berapa nih? Ini seharusnya kan kalau misalnya ini udah XY, ini seharusnya PQ ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, semoga teman-teman tahu ya. Langsung aja X tambah Y berarti plus 2 tambah min 2 berarti hasilnya 0. Sementara di sini X-nya tadi bernilai plus 2 ya, berarti 2 dikurang Y-nya Y-nya min 2. Nah, min ketemu min plus, berarti 2 tambah 2. Berarti Y-nya 4. Maka X-nya bernilai 0, Y-nya bernilai 4. Maka jawabannya adalah B. X lebih kecil dari Y. Oke ya. Oke. Ini soal tahun 2022 ya, Ikatan Dinas dan CPNS tahun 2002 kamu diambil. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal tahun lalu, tahun 2023. Oke, silahkan dicoba dulu.
Oke, mari kita bahas rata-rata menjawab C ya. X sama dengan Y. Oke, mari kita lihat. X adalah lama perjalanan dari pukul 19.47 hingga pukul 23.05. Berarti kita harus lihat dulu selisih berapa nih ya, berapa lama. Boleh seperti ini nih, 23 ya, 05 dikurang 19.47. Nah, kita ubah dulu ya. Ini berbeda sedikit dengan pengurangan pada ini ya, pada pecahan pada angka biasa. Berarti kalau ini Kak Mulia kurangi 1, berarti jadinya 22,65 gitu ya. Karena kan 1 jam itu 60 menit dikurang 19.47. Jadi 5 dikurang 7 nggak bisa, pinjam 1, 15 dikurang 7 kan 8 ya teman-teman ya. Nah, 6 diambil 1, 5 dikurang 4, 1. Lalu 2 dikurang 9 nggak bisa, simpan 1, 12. 12 dikurang 9, 3. Lalu 2 ada tinggal 1, 1 dikurang 1 habis. Berarti dapat 3,18. Tapi ini masih dalam 3 jam 18 menit. Nah, 18 menit tadi ubah dulu nih menjadi berapa? Menjadi jam. Berarti kalau 18 menit diubah menjadi jam, berarti kan dibagi 60 ya, supaya dia menjadi jam. Berarti berapa tuh? 18 dibagi 60. Ya, ternyata betul 0,3. Maka hasilnya adalah 3 jam, 3. Oke, sama ternyata ya jawabannya. Jadi jawabannya betul C. Jadi beda ya. 3 ini artinya 3 jam 18 menit setara dengan 3,3 jam. Nah, 18 dibagi 60, 0,3. Oke, hati-hati ya. Ini dalam eksplorasi pembulatannya ya, teman-teman ya. Nah, oke. Kita lanjut, ada 3 orang yang benar. Lanjut ke soal berikutnya. Kali ini kita masuk ke soal ke-10. Ini ada keluar tahun lalu ya, di akhir-akhir teman-teman ya. Silahkan dicoba dulu. Oke, kita lanjut nomor 10 karena waktu kita sesi 1 2 menit 44 detik ya. Sesi 2 nanti akan Kak Mulia kirim setelah istirahat 5 atau 10 menit. Nomor 10, banyak cara duduk 6 orang pengurus OSIS di meja bundar, di mana ketua, bendahara, dan sekretaris harus duduk berdekatan. Ini soal di akhir-akhir ya. Eh, jadi kan kalau ini namanya permutasi siklik biasanya. Kalau dikatakan 6 orang duduk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu kan rumusnya N kurang 1 faktorial ya. Kalau seandainya belum ada kata-kata harus berdekatan kan rumusnya masih ini. Berarti kan 6 dikurang 1 faktorial. Berarti hasilnya 5 faktorial. Mana tahu nanti ketemu soalnya tidak ada dikatakan ketua dan bendahara duduk berdekatan berarti langsung.
Nah, berarti ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Tapi kali ini dikatakan bahwasanya di mana ketua, bendahara, dan sekretaris berarti kan 3. Nah, 3 orang ini duduk berdekatan. Nah, berarti ketika mau diputar-putar, ini dianggap 1, ini dianggap 2, dianggap 3, dianggap 4. Nah, berarti rumusnya itu adalah N kurang 1 yang digunakan adalah yang pertama 4 kurang 1 faktorial. Lalu kan yang di dalam ini, teman-teman ya, ini juga bisa bertukar-tukar. Nanti dia yang di sini, dia yang di sini ada berapa? Ada 3. Berarti dikali 3 faktorial gitu ya jatuhnya. Maka didapat 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, sehingga menjadi 3 kali 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, didapatlah 6 kali 6, yaitu 36. Maka jawabannya C, teman-teman. Jadi hati-hati kalau ada kata-kata ketua, bendara, dan sekretaris harus duduk berdekatan. Oke, ada pertanyaan, Kak, nanti minta file PDF-nya ya. Boleh nanti kalau Kak Mulia lupa, ingatin aja biar Kak Mulia kirim. Oke, teman-teman ya, semoga bermanfaat sesi 1. Sesi 2 kita istirahat 5-10 menit tergantung dari Zoom-nya. Nanti akan Kak Mulia kirim link kedua. Ya. Oke, nanti Kakak kirim ke grup. Kakak undur diri untuk sesi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.